Selamat pagi saudara sekalian, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ibadah pada pagi hari ini. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat penyertaan-Mu dari malam yang sudah kami lalui dan pagi hari ini. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati, pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Onpe dang mangunai beuhum tu akka na di bagasan Kristus Yesus, akka na somar pangalaho marguru tu daging, namar guru tutodido. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membandingkan dua cara hidup lewat renungan dari kitab Roma, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging. Di dalam hidup ini mungkin ada yang berprinsip yang terpenting adalah diri sendiri. Diri ini mencoba memperoleh segala sesuatu itu untuk diri sendiri. Apakah itu uang, minuman, kemewahan, kepuasan, atau kekuasaan. Diri sendiri duduk di atas kursi dan siapa yang mencoba menghadapinya akan menghadapi dan mendapat kesukaran. Hasil hidup demikian mungkin menjadi pertengkaran di kantor dan di pasar, keluarga yang tidak bahagia karena si bapak atau si ibu menghabiskan waktu hanya untuk kesenangannya saja, anak-anak kelaparan sebab uang yang diperlukan untuk makanan dihabiskan untuk minuman keras, perang sebab ada pihak tertentu menghendaki tanah atau barang yang lain untuk dirinya sendiri. Tetapi bukan ini macam hidup yang diciptakan Allah untuk kita. Hidup demikian mengarah ke bermacam-macam kesukaran dan kematian. Puji Tuhan, karena ada jalan yang lebih baik, cara hidup baru. Apakah hidup baru yang hendak diberikan Yesus kepada kita? Yaitu hidup menurut roh. Hidup menurut roh adalah hidup yang Allah maksudkan bagi kita sejak waktu penciptaan. Bagaimanakah perbedaan hidup menurut roh dengan hidup menurut daging? Apakah sebenarnya hidup menurut roh ini? Kitab Ulangan 10 mengatakan, apakah yang dimintakan Tuhan Allahmu daripadamu? Dan jawabnya adalah mengasihi Allah dan sesama manusia.
Markus 12 menyatakan, apakah hukum yang terutama? Dan jawabnya adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Markus 10 ayat 17 mengatakan demikian. Aku harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Jadi hidup menurut roh adalah hidup kasih. Siapakah yang duduk di hati orang yang hidup menurut roh? Diri sendiri telah disingkirkan dan Allah adalah Raja. Siapa yang memiliki kasih Allah di dalam hatinya akan mengasihi juga sesamanya manusia. Kasih itu tidak sekedar suatu pemikiran saja. Kasih menampakkan dirinya dalam apa yang saudara lakukan. Kebutuhan anak-anak mendahului kepentingan pribadi saudara. Kebahagiaan istri atau suami saudara mendahului kemauan diri sendiri. Orang miskin yang berdiri di hadapan meja tulis saudara yang mencari pekerjaan adalah saudara kita. Saudara ingin membantu tetangga saudara yang sakit, yang susah, yang dimarginalkan. Inilah hidup menurut roh, hidup penuh kasih. Maka hidup yang manakah dari yang dua ini yang saudara ikuti? Hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Siapakah yang duduk dalam tahta hati saudara? Diri sendiri atau Allah? Injil berkata, siapa yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 752 ayat 1. Tuhan patulusma sakapmi. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah. Kami memohon kekuatan dari Engkau. Kiranya senantiasa kami boleh berbuah, membuahkan buah-buah roh lewat firman yang sudah kami dengar. Kuatkan kami untuk boleh mengasihi sesama kami. Kuatkan kami untuk selalu mengenal siapakah kami sebenarnya di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami memohon berkatilah hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan.
terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas.